Penyebabnya itu adalah virus dengue yang masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus ya. Dalam upaya menekan dan mengantisipasi, Kementerian Kesehatan juga ini mendorong agar masyarakat itu aktif melakukan upaya gerakan satu rumah satu jumantik atau G1R1J. Lalu bagaimana upaya untuk mengantisipasi dan juga menekan angka kasus DBD serta gerakan satu rumah satu jumantik bagi kita. Dan topik kita pada pagi ini adalah kasus DBD meningkat. Kementerian Kesehatan menggalakkan gerakan satu rumah satu jumantik atau G1R1J. Dan kita akan berbincang-bincang bersama Supervisor Jumantik Desa Matangaji Sumber Kabupaten Cirebon. Ada Ibu Sukayanti, beliau juga sekaligus sebagai Kuwu di Desa Matangaji Sumber Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Ibu Sukayati. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana Ya, kabarnya Ibu? alhamdulillah sehat. Iya, Ibu posisi ada di mana Ya, Bu? Lagi ada di tempat saya kerja? lagi di perjalanan sih, Pak, nggak apa-apa lah. Oh, nggak apa-apa ya. Ya, siap, siap. Iya, Ibu. Ibu ini Ah, sekaligus selain Kuwu sekaligus juga sebagai Supervisor Jumantik Desa Matangaji ya Bu ya. iya, Pak. Sudah berapa lama sih Bu di Desa Matangaji ini aktif dalam gerakan ini? Oh, kalau gerakan Super Jumatik itu bisa bentuk dari tahun 2009, Pak. Mm-mm. 2009 itu masih satu RW, satu kader. Dan Hmm. karena ada gerakan satu rumah, satu kader Jumatik, kita mulai per Januari 2022, kita buat 21 kader untuk pemantauan detik di masing-masing rumahnya, Pak. Hmm. Sampai Jadi dengan sekarang, sampai dengan alhamdulillah. sekarang alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Iya, jadi sebetulnya apa sih Jumantik ini Bu? Sebetulnya perannya seperti apa untuk apa Seluruh menekan angka DBD ini? ya, seluruh pemantau untuk itu kita di sini memeriksa ya Pak ke setiap rumahnya minimal 1 minggu sekali agar dapat menguras terutama bak mandi ataupun tempat-tempat penampungan air Mm-mm. untuk menghindari berkembang biaknya nyamuk demam berdarah tersebut. Dan setelah kita pemantauan detik itu kita menempelkan stiker Pak Mm. bahwa rumah itu sudah dipantau oleh kita sebagai juru pemantau detiknya Mm-mm. biar ketahuan. Itu kita laksanakan 1 minggu sekali Pak. Oh, 1 minggu. Jadi artinya Jumantik ini turun ke rumah-rumah warga Iya ya Pak, Bu ya? iya, iya. Ada berapa Um, kader sih Bu di desa Ibu? 21 Pak, 20 kader tadi yang Ibu sampaikan itu ya? 21 ya, 21, mohon maaf 21. Jadi ya, Kak, seminggu sekali itu sudah otomatis? 1 minggu otomatis Pak. Atau karena ketika musim hujan saja? Tidak Pak, Tidak ya? karena untuk penyakit DBD tidak hujan tidak kemarau. Tetap saja ada kasusnya ya. Iya, iya, Oke, iya, jadi iya. ketik 1 minggu 1 kali datang ke rumah warga. Keliling ya. Kemudian ya, kemudian orang rumahnya sendiri otomatis akan paham juga kan Bu ya? Insya Allah paham Pak, dan kita juga di situ memberikan sosialisasi Pak kepada setiap kita kunjungan. Hmm. Kalaupun kita tidak hadir, karena kita membentuk satu kader satu Jumatik di rumah itu, kita ambil dari satu keluarga itu, anggota keluarga itu untuk menjadi kadernya. Supaya Hmm, kita juga memudahkan akses kita untuk mendata Pak. betul ya Bu ya. Jadi tidak mengandalkan kita 1 minggu sekali. Alhamdulillah Pak sudah berjalan beberapa tahun Hah. dengan pengertian mereka 3 hari sekali bak mandi mereka itu dikuras. Hmm. Tidak harus menunggu kita itu tuh ada jentiknya atau apa gitu. Mm-mm. Kesadaran mereka karena dari dorongan kita juga alhamdulillah. Hmm. Hmm. Ngeceknya gimana sih Bu? Jadi langsung ke bak-bak gitu ya, keliling di rumah Langsung gitu. ya, ya kita biasa banyak dari kita mau periksa bak mandinya gitu. Heeh. Kita periksa bak mandi, kita periksa penampungan air untuk minum kayak model gentong kayak gitu tuh Pak. Oh, termasuk itu Kalau ya. ya, kalau toron-toronnya yang masih terjangkau oleh kita, Hmm? mungkin kita naik Pak. Ya Kalau ampun, yang sampai sudah ke naik segala Ibu. ya, karena takutnya di bak tidak ada, di Iya. penampungan tidak ada, di toren ada gitu. Tapi Karena di toren itu kalau biasanya kan tertutup ya Bu ya. Tetap ada ya biasanya. tetap ada Pak, tetap Oh. ya. Kalau terjangkau oleh kita, kita naik Pak. Mm-mm, mm-mm. Ibu Iya. Kuwu yang naik ya. Ya dibantu sama kader. Ah, ah. Saya tidak kerja sendiri. Oke. Tapi kadang-kadang memang suka ketemu gitu ya Bu ya. Jentik itu. Suka ada Pak, ya. Suka ada. Mhm. Ya. Oke. Jadi kalau misal kalau soal apa pengetahuan masyarakat, pengetahuan warga soal Jumantik ini memang sudah cukup bagus begitu ya Bu ya. Insya Allah Pak, Cuman karena kita berjalan sudah lama kita ya. ah, ah, apa lama ya. Nah Ya.
kalau kasus DBD-nya sendiri masih dijumpai apa tidak di desanya Ibu? Untuk tahun sekarang ini per kemarin April kok ada 4 orang. Ya ampun, oke. Ya, itu juga awalnya mah bukan datang dari Jakarta sih Pak, tidak bertempat tinggal di sini kan. Heeh. Beliau perantau gitu, perantau dari Jakarta, pas datang sakit dibawa ke rumah. Ada 4 orang gitu ya? Iya, 4 orang. Oke, jadi bukan dari apa namanya tinggal di Desa Matangaji enggak ya? Iya, kalau kalau kakaknya mah memang di Matangaji, tapi beliau merantau tadinya di Jakarta gitu. Terus apa yang dilakukan Bu dengan 4 orang ini ketika apa Ya, kita namanya? kunjungan Pak setelah dapat surat dari dia perawat kan di rumah sakit Sumber Urip ya Pak. Hmm, Kita dapat surat dari rumah sakitnya ya kita langsung sweeping ke situ. Kita hmm, telepon pihak puskesmas Sumber, kita sweeping ke situ, diperiksa, dikasih abate, hmm. dikasih sosialisasi lagi. Dikasih sosialisasi lagi dan tentu dirawat ya 4 orang ini ya Bu ya? Iya, dirawat Pak di rumah sakit Sumber Mm-mm. Urip. Oke. Kalau kalau pengetahuan soal kebersihan PHBS begitu kan sudah cukup bagus di Mangatangaji. Bagaimana dengan apa namanya pengetahuan warga juga Ibu terkait dengan apa namanya ketika ada gejala-gejala begitu kapan harus dibawa ke rumah sakit atau kapan Oh bisa iya, dirawat sendiri gitu. Itu bagaimana Ibu? ya kan kalau PKK juga bukan hanya kader tematik ya Pak, saya juga kader PKK dan saya juga ketua PKK. Hmm? Kita sering mengundang tokoh-tokoh masyarakat itu untuk mengasih sosialisasi tentang gejala-gejala DBD gitu. Mm-mm. Misalkan demam lebih daripada 3 hari, ada Mm-mm. mual, ada muntah, segera bawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Hmm. Seperti itu. Oke, jadi itu sudah terus disampaikan ke warga ya Bu ya? Sudah. Mm-mm. Dan mereka mungkin bukan mungkin ya Pak, karena kebanyakan yang terkena DBD itu selalu menuntut untuk ibu minta di fogging. Ah Saya iya. bilang fogging itu tidak menjamin untuk mematikan nyamuknya. Ah, Kita ah. berawal dari 3M dulu, kata saya begitu. Iya. Kalau walaupun di fogging, kalau kita menerapkan 3M-nya tidak diterapkan, ya Hmm. mungkin nyamuk akan berkembang biak lagi, kata saya. Oke. Tapi alhamdulillah masyarakat mengerti. Mhm. Tapi kalau fogging sendiri biasa Ibu lakukan kapan begitu? Ketika memang semua sudah bersih semua gitu atau mungkin ada angka kasus yang tinggi atau gimana Bu? Kalau lebih dari 10 orang, saya tetap mengajukan ke dinas kesehatan. Kalau lebih dari 10 orang langsung mengajukan ke dinas kesehatan Iya, begitu Bu ya? iya, iya. Oke oke. Baik Bu, ketika Ibu melaksanakan apa namanya tugas ini terkait dengan gerakan satu rumah satu Jumantik ini ada kesulitan tidak Bu? Awalnya mereka tidak ngerti Pak. Tapi Hmm. apa sih yang harus kita lakukan? Katanya gitu Mm-mm. dari anggota keluarga tersebut. Kita kasih arahan. Terutama kebersihan lingkungan dulu katanya. Terus Mm-mm. tempat-tempat penampungan air minimal ya tadi 1 minggu 1 kali dikuras, diperiksa. Kalau bisa ya 3 hari sekali. Kalau sudah terlihat becek seperti kuras walaupun 1 minggu. Saya kasih pengertian seperti itu. Mhm. Terus saya kasih abate dari puskesmas Sumber, kita di fasilitasi abate, kita bagikan ke masyarakat sambil kunjungan. Mm-mm. Oke, Bu, itu kan di dalam rumah ya, atau Ya, di halaman rumah warga gitu. ya. Bagaimana dengan di luar rumah begitu, dengan ada apa namanya, kalau bahasa Cirebonnya apa sih Bu, kalen ya? Kadang-kadang kan ya karena memang tidak ada yang punya begitu. Apakah itu juga menjadi perhatian dari desa Ibu sendiri? Kalian itu kali tuh Pak. Apa sih namanya? Solokan, selokan. Oh, alhamdulillah cuma aja untuk saluran air itu bersih Pak, karena saluran air itu langsung ke sawah dan airnya itu mengalir Pak. Mengalir, tidak tersendat. Iya, Itu sih tidak, sebetulnya ya, tidak. Iya, kuncinya ya. iya. Oke, Dan jadi aman ya Bu ya. aman sama Pak. Oke, baik. Sekarang Ibu ada yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat di Desa Matangaji, Sumber Kabupaten Cirebon dan mungkin kepada masyarakat lainnya di desa-desa lainnya begitu di Kabupaten Cirebon karena mungkin tidak tidak semua orang, tidak semua desa juga yang paham gerakan ini, Bu. Ya, ya saya mau berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya Matangaji, terutama kita galakkan kebersihan lingkungan dulu apa yang nomor satu, karena kebersihan itu juga sebagian daripada iman. Dan kalau sudah kita mengerti akan kebersihan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan Amin. dengan gerakan satu tematik ini, kita juga masih butuh bimbingannya Pak, terutama dari dinas kesehatan atau puskesmas Sumber untuk bersama-sama
sosialisasi ke masyarakat untuk yang belum paham intinya. Hmm. Walaupun kegiatan itu mudah-mudahan sudah jalan dan akan lebih baik lagi. Baik. Terima kasih waktunya Ibu Sukayati. Kayaknya memang lagi sibuk Sama-sama. ya menghadapi masyarakat ya. Suaranya terdengar di Enggak sini. sih. Enggak sih Pak. Oh, enggak ya? Belum sampai masih di jalan ya, tenang aja. Pak. Baik. Tenang aja. Terima kasih Ibu Sukayati. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ibu Sukayati Kuwu dan sekaligus juga sebagai supervisor dari Jumantik ya, Desa Matangaji, Sumber Kabupaten Cirebon, di mana di Desa Matangaji ini sepertinya memang sudah betul-betul serius ya, dengan melakukan atau melaksanakan gerakan satu rumah satu Jumantik ya, di mana ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana melaksanakan 3M plus dan lain sebagainya untuk menghindari yang namanya nyamuk Aedes aegypti ini juga sudah ditularkan kepada masyarakat di Desa Matangaji, dan hampir semuanya sudah paham betul terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya untuk memeriksa rumahnya masing-masing dari adanya perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk ya. Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz. Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
Anda 94,8 FM Kanal Inspirasi. Dialog pagi ini kita masih membahas kasus DBD meningkat. Kementerian Kesehatan galakan gerakan satu rumah satu Jumantik ya. Dan kalau tadi kita sudah berbincang bersama Supervisor Jumantik di Desa Matangaji Sumber Kabupaten Cirebon. Saat ini saya sudah terhubung bersama Bapak Imam Rifai, Koordinator Supervisor Puskesmas Sumber Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Iya. Nana. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau Bapak koordinator supervisor, berarti Bapak punya berapa supervisor Pak di Puskesmas Sumber ini? Berarti 5. Soalnya Puskesmas Sumber itu terdiri dari 5 desa. Oke. 2 desa, 3 kelurahan. 2 desa, 3 kelurahan ya Pak ya? Oke. Dan itu selalu kuwu ya Pak ya kalau Bukan, supervisor? bukan. Oh nggak harus? Kebetulan tadi itu Ibu Kuwu, jadi istrinya Pak Kuwu. Kebetulan beliau Oh, juga. maksudnya istrinya Pak Kuwu. Nah, betul. Oke. Jadi nggak harus Ibu Kuwu sih yang aktif. Jadi tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh kuwu di desa masing-masing gitu ya Pak ya? Oke. Nah ini sejauh mana Pak? Apa namanya peran dari supervisor Jumantik sendiri di 2 desa 3 kelurahan ini? Ya, alhamdulillah itu kebetulan dengan adanya mereka dan beliau-beliau tersebut itu di wilayah kebetulan dari 2 desa dan 3 kelurahan tersebut kita itu termasuk desa atau kelurahan yang endemis ya Mas ya. Jadi yang tiap tahun itu ada terdapat kasus DBD. Selalu ada gitu ya disebut endemis ya Pak ya? Endemis semua. Tapi alhamdulillah setelah diadakannya Jumantik ini dan penekanan terhadap gerakan satu rumah Jumantik ini, alhamdulillah tuh tiap tahun itu menurun kasusnya. Oke, jadi tiap tahun menurun. Walaupun masih ada. Masih ada. Misalnya tahun ini bisa dikatakan menurun? Tahun ini Atau 2020 ke 2021? Dari 2019 itu ada 19 kasus. 2020 2021 itu menurun hampir 7 kasus karena kebetulan mungkin karena pandemi Covid, jadi penyakit lain ngalah gitu ya. Nah sekarang ya mungkin agak naik lagi nih untuk wilayah Puskesmas Sumber sudah 9 dan 9 lagi ya. 9 itu termasuk 4 yang ada di Matangaji ya. Tapi ya, itu betul. Matangaji itu menyumbang yang agak banyak walaupun alhamdulillah sehat semua. Tapi katanya sih di Matangaji itu bukan tinggal di desanya tersebut tapi merantau gitu ya. Salah satunya ada 2 yang ini sih yang enggak semuanya di merantau. Artinya supervisor ini juga dipantau ya, 2 desa 3 kelurahan ini betul-betul dipantau oleh Bapak. Seperti apa kegiatannya per mingguan, karena kabarnya kan per minggu itu selalu datang ke rumah begitu. Mereka itu ada per mingguan untuk mereka sendiri, jadi tiap sebulan sekali itu evaluasi di desa masing-masing dari kitanya. Jadi Bapak datang ke desa-desa gitu ya, mengevaluasi. Ya. Oke. Apa biasanya ada hambatan tidak dari mereka Pak? Dari Jumantik ini? Alhamdulillah nggak ada, cuman paling ini deh waktu. Waktu? Mungkin mereka juga kebanyakan bukan yang full kader Jumantik untuk ke gerakan satu rumah satu Jumantik kan itu full dari ininya masyarakat rumah tangga mereka sendiri-sendiri. Betul. Ya. Berarti mereka sebetulnya dari 2 desa warga di 2 desa 3 kecamatan yang dalam ruang lingkupnya Puskesmas Bapak ini betul-betul kalau tingkat kepeduliannya sudah cukup bagus ya, sudah menjadi juru pemantik bagi rumahnya masing-masing. Iya, alhamdulillah. Sudah Pak ya? Iya. Oke, jadi gimana? Halo? Ya, halo. Oke, silakan. Iya. Alhamdulillah udah bagus. Udah bagus ya Pak ya. Oke. Nah kemudian selain memeriksa jentik-jentik nyamuk begitu,
Apa ya. sih biasanya juru pemantik ini yang dilakukan? Biasanya untuk mereka juga kan sebagai jumantik juga kader posyandu. Jadi hampir setiap posyandu juga eh, apa memberi sosialisasi, Hmm. nggak habis nggak capeknya bahwa DPD itu nggak hilang gitu, bahwa mereka itu untuk menggalakkan eh, 3M plusnya gitu tuh Hmm. Mas. Jadi Hmm. nggak berhenti tiap tiap saat, tiap posyandu, tiap ada kegiatan di desa masing-masing. Oh, oke. Jadi bisa digabung dengan kegiatan-kegiatan lain di Ya, desa begitu, seperti posyandu ya, Pak ya. Mhm. Pak, tapi ini kalau puskesmas Bapak ini endemis endemis gitu ya, Pak ya, masuknya ya. ya. Mhm. Di Kabupaten Cirebon selain selain di puskesmas Bapak ini ada lagi apa atau hanya cuman puskesmas Bapak yang endemis? Puskesmas Hampir Sumber. semua, kalau kabupaten itu hampir semua kayaknya sih. Di semua Sepertinya, puskesmas. iya hampir. Soalnya kalau untuk wilayah kabupaten saya kurang ini ya datanya tuh Mas. Mhm, mhm. Oke, Iya oke. datanya kurang bisa. Jadi hampir di semua kecamatan, di semua puskesmas pasti ada kasusnya biasanya gitu ya. Ya, betul. Apalagi yang untuk sekarang musim hujan, Mhm, mhm. setiap tahun ada. Iya, kalau demam berdarah tuh biasanya bulan apa sih, Pak? Ada tidak di puskesmas Sumber ini? Kalau dulu itu kita bisa memprediksi ya Mhm, setiap musim hujan, atau sekarang itu nggak tahu, cuaca nggak bisa diprediksi. mhm. Sekarang juga harusnya kan harus musim Panas, kemarau juga kemarau. masih ada hujan, jadi ya kasus juga masih ada gitu kan. Ah, Harusnya biasanya kalau jadi dulu cuaca biasanya pada saat musim hujan aja ya. ya, untuk sekarang kan untuk cuacanya beda lagi, rubah-rubah terus. Iya, Jadi susah diprediksi ya, Pak ya. iya betul. Oke, kalau oke baik. Nah, ini biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan dari warga gitu terkait dengan demam berdarah Betul. dengue ini yang Ya. belum diketahui masyarakat tuh biasanya apa, Pak? Hasil evaluasi Bapak dan teman-teman Jadi kita itu penekanan terhadap ini, mereka itu setiap ada kasus mintanya apa coba Mas? fogging ya? Fogging ya. Betul. Ya, kita itu penekannya ke situ. Dan untuk fogging itu, jadi untuk fogging itu hanya mematikan nyamuk-nyamuk yang dewasa ya, tanpa mematikan jentik-jentik nyamuk dan Hmm, telur-telur serta larva-larvanya. Makanya dari itu kita itu eh, larvasidasi atau abatisasi itu udah ini deh, tiap hampir kalau ada yang minta tiap saat kita kasih untuk hmm. abatisasi atau Oke. larvasidasi. Jadi fogging itu masyarakat banyak apa-apa fogging ketika ada kasus, Pak ya. Padahal fogging ini hanya bisa mematikan nyamuk-nyamuk dewasa. Biasa saja, Oke, betul. terkadang sementara untuk jentik-jentik nyamuknya itu biasanya harus pakai abate gitu, Pak ya. Betul. Abate itu gratis Gratis. Kapan aja minta kita kasih, iya berapapun. ke puskesmas ya. Iya ke puskesmas. Baik, baik, Pak Imam silakan ada yang disampaikan mungkin untuk masyarakat yang ada di apa ruang lingkup Puskesmas Sumber terkait dengan DBD ini. Jadi untuk masyarakat khususnya wilayah Puskesmas Sumber itu kita tingkatkan lagi pelaksanaan kegiatan PSN 3M Plus-nya, mengurus, menutap, menampung dan memanfaatkan kembali barang-barang bekas ya. Jadi untuk mengurangi jumlah kasus yang ada di wilayah kita. Oke, baik, terima kasih Pak Imam waktunya bersama RRI. Ya. Mudah-mudahan sih kasusnya nggak nambah di 2022 ini ya Pak ya. Amin. Oke, assalamualaikum Pak Imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perbincangan kami bersama Pak Imam Rifai, Koordinator Supervisor Puskesmas Sumber Kabupaten Cirebon, di mana ada 2 desa dan 3 kelurahan yang menjadi pemantauan gerakan satu rumah satu jumantik di Puskesmas Sumber Kabupaten Cirebon, dan memang hampir setiap tahun biasanya selalu ada begitu ya kasus-kasus demam berdarah dengue. Dengan itu tentu bukan hanya di Sumber tapi di semua puskesmas begitu, di semua kecamatan, ada 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kita juga harus betul-betul meningkatkan ya, kita harus betul-betul meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan
cara-cara untuk memusnahkan jentik-jentik nyamuk ya dengan adanya gerakan satu jumantik ya di rumah masing-masing. Tentu ini juga mudah-mudahan harapannya adalah angka DBD semakin berkurang setiap tahunnya, itu adalah harapannya. Kita nanti akan berbincang-bincang juga pendengar bersama Dr. Lukman Denianto, Kasih P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dan tentu untuk Anda juga ingin menyampaikan pendapat Anda, silakan bisa sampaikan melalui pesan WhatsApp kami ke 081 324 951 935. Kita akan mengetahui juga informasinya terkait dengan demam berdarah dengue ini, yaitu 3M, cara efektif cegah demam berdarah atau DBD. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter kami, ada Lengga Ferdiansah. Bung Lengga. Ya, rekan Nono, saat ini di wilayah kota Cirebon cuacanya cukup terang. Namun dengan cuaca yang cukup terang ini bisa saja siang ataupun sore hingga malam nanti terjadi musim hujan terjadi hujan karena memang pada bulan Juni ini di wilayah Cirebon hujan masih saja terjadi meskipun terjadi hanya 2 atau 3 kali sehari. Dan memang dengan potensi cuaca hujan ini yang 3 atau 2 kali sehari ini membuat sampah-sampah ataupun penampungan yang ada di luaran rumah ini menjadi potensi terjadinya genangan-genangan air, sehingga ini sangat rawan sekali timbulnya perkembangbiakan nyamuk. Kasus demam berdarah di wilayah Cirebon sudah mulai banyak bermunculan, baik itu di kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon. Untuk di kota Cirebon tentunya karena adanya kasus dari demam berdarah ini, pemerintah dari kota Cirebon melalui aparat RW, kelurahan juga terus melakukan upaya pencegahan penyebaran dari virus yang ditimbulkan oleh nyamuk tersebut, melakukan fogging seperti yang belum lama ini dilakukan di wilayah Perumnas Burung. Dan tentunya menjaga lingkungan dan pencegahan melalui 3M merupakan cara efektif yang harus dilakukan oleh masyarakat kota Cirebon, khususnya agar sebaran dari demam berdarah ini tidak semakin meluas. Dan tentunya menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan juga mengubur ataupun membakar barang-barang bekas yang berpotensi terjadinya genangan-genangan air ini sangat dianjurkan untuk mengantisipasi terjadinya genangan-genangan air, sehingga menjaga lingkungan di sekitar pun agar genangan-genangan air tidak terjadi, terutama untuk bekas kaleng-kaleng bekas, botol-botol kemasan ataupun bekas gelas minuman, ini diharapkan bisa dibersihkan, jangan sampai terjadi genangan air ketika hujan turun. Dan tentunya di pancaroba ini tidak hanya demam berdarah yang harus diantisipasi, tapi juga dengan imunitas tubuh, karena memang di musim pancaroba ini berbagai macam penyakit bermunculan. Seperti kita ketahui bahwa di musim pancaroba juga tidak hanya demam berdarah, flu, batuk, demam juga selalu menyerang. Dan tentunya Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Edi Sugiarto pun mengimbau kepada masyarakat Kota Cirebon untuk terus menjaga kebersihan, begitu juga dengan daya tahan tubuh kita agar tetap sehat dan prima. Demikian, rekan Nono, informasi dari Kota Cirebon, kembali ke studio. Terima kasih Lengga Ferdiansah informasinya terkait dengan demam berdarah ini ya, DBD di Kota Cirebon. Dan pastikan terus bersama Pro 1 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz.
Inspirasi. Kita masih membahas topik kita pendengar, yaitu terkait dengan kasus DBD meningkat. Kementerian Kesehatan galakan gerakan satu rumah satu Jumantik, dan saat ini saya sudah terhubung bersama Dr. Lukman Denianto. Beliau adalah Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Posisi ada di mana, Dok? Di Saya Dinas? di kantor di Dinkes. Oke, di Dinkes. Dok, ini ngomongin tentang DBD dan informasi yang saya dapatkan sih beberapa waktu yang lalu bahwa tertinggi itu demam berdarah kasusnya ada di tiga wilayah ya, diantaranya adalah Jawa Barat, Lampung, dan Yogyakarta. Bagaimana pandangan dokter sendiri terkait hal ini? Ya, memang kasus DBD itu kita di Jawa ya, artinya masih tinggi, terutama di tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk di Kabupaten Cirebon kah, Dok, bahwa di 2022 ini cukup tinggi Iya, dibanding termasuk tahun-tahun sebelumnya? Di Kabupaten Cirebon itu lebih tinggi di tahun 2021. Kita ada total sampai Desember dari Januari ada 820 kasus, sedangkan sekarang sampai bulan Juni di minggu 24 itu ada 1099 kasus. Wow, 1099 kasus. 99 kasus Padahal baru Juni ya, Dok ya? baru Juni. Kenapa, Dok, bisa setinggi ini? Kalau kita lihat dari pola iklim juga ya, dari hujan kita masih hujan terus-terusan. Yang kedua juga dari kebersihan lingkungan juga itu masih perlu dilakukan kegiatan-kegiatan bakti dan yang lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Termasuk gerakan satu rumah satu Jumantik itu. Artinya belum Ya, termasuk gerakan satu rumah satu satu Jumantik ini apakah memang belum efektif di Kabupaten Cirebon dilaksanakan? Sudah efektif, tapi mungkin lebih perlu ditingkatkan. Karena cuaca Termasuk juga kerja sih ya. bakti kebersihan lingkungannya juga, dan karena memang cuaca hujan juga ya masih terus terjadi gitu hujan. Ini yang menarik kerja bakti nih, Dok. Karena kalau gerakan satu rumah satu Jumantik mungkin di rumah dan juga halamannya begitu. Tapi di luar itu tentu mungkin masih ditemukan juga ya, Dok ya. Apa misalnya seperti selokan-selokan atau bahkan mungkin pekarangan-pekarangan yang masih ada yang menyimpan air begitu. Mungkin itu masih ditemukan juga kali ya, Dok ya. Iya, kadang-kadang juga ada rumah-rumah kosong yang nggak ada orangnya, atau pekarangan-pekarangan yang ada barang-barang yang bisa menampung air yang nanti jadi tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Oke. Itu yang harus kita segera bersihkan lah. Sebenarnya dengan 3M plus itu udah termasuk kerja bakti juga. Oke. Ada 42 kecamatan ya, Dok ya, di kabupaten ini cukup luas juga begitu. Artinya bukan hanya Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab, tapi juga unsur-unsur kecil lainnya termasuk di desa-desa kan, Dok? Iya. Ada 40 kecamatan Mas kalau di Kabupaten Cirebon. Makanya kenapa kita galakan gerakan satu rumah satu Jumantik. Harapannya begitu ditemukan jentik nyamuk segera dilaporkan ke petugas puskesmas dan akan dilakukan kegiatan pemusnahan jentik-jentiknya gitu. 1099 kasus di Kabupaten Cirebon hanya sampai dengan bulan Juni 2022 ya. Kira-kira di titik mana saja atau di kecamatan mana saja atau puskesmas mana saja yang paling tertinggi, Dok? Kalau data di kami di tahun 2022, kalau dari wilayah puskesmas Plumbon, Karasari, Pleret, Tengah Tani, dan Waruroyom untuk yang 5 besar kasus. Kalau dari kecamatan itu Plumbon, Pleret, Waru, Palimanan, Tengah Tani. Oke. Itu yang paling banyak ya, Dok ya, di 2022 ini. 2022 ini. Beberapa kecamatan. Apakah memang di tahun-tahun sebelumnya juga nama-nama ini gitu, tempat-tempat ini yang muncul? Iya, masih sama Mas, rata-rata kecamatan itu untuk yang 5 besar. Kenapa ya, Dok? Apakah sudah dilakukan evaluasi mungkin kira-kira apa gitu di kecamatan-kecamatan ini? Halo? Iya, kegiatan jiritnya masih belum maksimal. Terus di situ kan banyak perumahan-perumahan tuh. Dan banyak mobilisasi warganya juga tinggi.
Mobilisasi warganya juga cukup tinggi ya dok Ya, ya. Iya, kemudian dok ini berkaitan juga dengan apa ketika demam berdarah ada apa namanya demam berdarah ini ada kasus yang muncul begitu. Ada keluarga misalnya satu orang yang terkena DBD. Kapan harus dilarikan ke rumah sakit? jadi demam berdarah itu kan demam 2 sampai 7 hari yang mendadak dan terus-menerus. Mm, Serta biasanya suka ada gejala perdarahan seperti mimisan, gigi berdarah atau yang lainnya. Kalau saran kami, kalau demam lebih dari 2 hari tidak turun mm, atau malah ada tanda-tanda seperti perdarahan, segera berobat ke dokter atau ke puskesmas. mm. Langsung begitu. Jadi jangan sampai telat ya dok ya. Iya, jangan sampai terat. Kalau sehari 2 hari kan bisa kita kasih obat penurun panas gitu. Ah, ah. Kalau lebih dari 2 hari ke puskesmas atau ke dokter biar nggak sampai telat. Oke. Dan nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter atau puskesmas. Hmm, oke. Dok, untuk angka kematian sendiri seperti apa dok di Kabupaten Cirebon? Sampai Juni kita ada 8 kematian di Kabupaten Cirebon. Mm, Kalau di tahun 2021 kita ada 10 kematian. 10 kematian. Ya, di 2021. 2022 ada 8 kematian. 8 kematian. Biasanya memang karena terlambat atau gimana sih dok? Karena keterlambatan penanganan biasanya. Hmm, Jadi kondisi sudah parah, baru dirujuk ke fasilitas kesehatan, baru dibawa ke paskes. mhm. Jadi seharusnya dari awal ya dok ya, ketika ada Dari gejala. awal, ya kalau 2 hari atau lebih, misalkan udah hari ketiga nih demam nggak turun-turun, Mhm, ya segera berobat ke dokter atau puskesmas. Apalagi kalau ada gejala-gejala perdarahan seperti mimisan, gigi berdarah, mhm. Itu harus cepat-cepat ke rumah sakit ya dok ya. ya nggak ke rumah sakit cuma apa sih ke Ke puskesmas atau ke puskesmas terlebih dokter. dahulu ya. Oke. Ya, biar nanti kan diperiksa lebih lanjut, misalkan harus dicek lab atau ada pemeriksaan yang lain. Hmm. Kalau di apa namanya soal Jumantik ini hampir sudah di semua desa ya dok ya di Kabupaten Udah di Cirebon. Kabupaten Cirebon sudah semua desa memiliki atau Jumantik atau Girit, udah ada 77 desa atau kelurahan, Hmm, ada 1.337 RT dan 387 RW. hmm. Udah ada 160.839 rumah yang diperiksa. Wah, sudah banyak berarti yang sudah diperiksa ya dok ya. Sudah banyak, tapi masih perlu lebih banyak lagi Oke, biar masih lebih masih cepat dan lebih masih banyak PR berarti ya. Ah, Apa kesulitannya dok soal gerakan ini? ya masyarakatnya tuh harusnya kan satu rumah itu satu kader Jumantik. Mm-mm, Jadi kalau bisa satu rumah itu ada satu keluarga atau kepala keluarga yang menjadi kader Jumantik. mm-mm, Nah ini belum semua masyarakat memahami pentingnya adanya kader Jumantik. mm. Jadi masih Padahal menyepelekan dengan gitu ya. adanya kader Jumantik kan kita bisa memberantas jentik-jentik nyamuk. Dengan memberantas jentik nyamuk, otomatis penularan demam berdarah bisa dihentikan. Mm-mm. Oke, Dan jadi lebih baik dibandingkan dengan tindakan fogging. ya sementara masyarakat selalu apa berpikir tentang fogging begitu kalau ada kasus. Nah itu. Ada yang disampaikan mungkin untuk masyarakat terkait dengan fogging ini, kapan diberikan fogging dan untuk apa sebetulnya fogging ini gitu, dok? Ya, jadi sebenarnya fogging itu tindakan terakhir untuk memutus rantai penularan demam berdarah. Yang pertama itu kita dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan menemukan jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Hmm. Yang kedua dengan melakukan gerakan 3M+. Hmm. Ya istilahnya kalau itu kerja bakti lah, mengubur, menguras, kemudian melakukan, menghilangkan sumber-sumber penularan juga. Yang ketiga dengan larvasida atau kita biasanya bilang apa? Abate ya. Abate ya, abate. Nah, baru yang terakhir fogging. Kenapa terakhir fogging? Karena fogging itu pertama dia hanya membunuh nyamuk dewasa. Ah, Sedangkan jentik nyamuknya yang sebagai sumber penularan malah tidak akan terkena gitu. Karena dia kan di air. iya. Sedangkan kita fogging itu kan pakai zat kimia. Zat kimia tidak akan bisa menembus air. Dan kabarnya hanya nyamuk dewasa yang akan mati ya fogging. Nyamuk dewasa. Yang kedua juga bisa menimbulkan efek samping apabila terkena manusia, kemudian hewan-hewan peliharaan. Hmm. Terus ya bisa juga mencemari tanah Betul. karena zat kimia. Jadi sebenarnya lebih banyak efek yang kurang baik dari fogging. Mhm. Oke, jadi Jumantik itulah yang efektif sebetulnya. Iya, karena kan begitu ditemukan jentik, langsung koordinasi dengan puskesmas, ya gimana cara memusnahkan jentik itu gitu. Akan dilakukan oleh petugas puskesmas. Hmm. Kalau jentiknya mati kan otomatis dia tidak akan berkembang menjadi nyamuk. Hmm.
betul. Iya, abate ini gratis ya dok ya dari Dinkes ya? Gratis, bisa minta ke petugas puskesmas atau ke Dinkes juga bisa. Hmm, Minta aja ke puskesmas, nanti petugas puskesmas akan memberikan secara gratis hmm. kepada warga masyarakat. Oke. Ada informasi kabarnya kalau apa namanya demam berdarah dengue ini sebetulnya nggak ada obatnya, betul nggak sih dok? Jadi kalau obat spesifik, jadi demam berdarah itu kan karena virus ya. Ah, Perantaranya adalah nyamuk. Semua penyakit yang karena virus, setahu saya sampai hari ini sih belum ada obatnya. Yang Oh. ada hanya untuk mengurangi dia untuk biar nggak berkembang biak lah istilahnya, dan untuk mengobati gejalanya. Hmm. Jadi betul ya dok ya, berarti kalau obat spesifiknya memang belum ada. Ya, obat spesifiknya sih masih belum ada. Oke. Paling hanya menangani gejalanya dan mengurangi perkembangan dari penyakitnya. Mhm. Oke. Tapi karena memang di Jawa Barat ini cukup tinggi, ada program khusus mungkin dari Dinas Kesehatan untuk demam berdarah ini dok, atau memang difokuskan dengan program-program yang sudah ada? Ya, sebenarnya kalau program yang sudah ada itu efektif untuk menekan penularan nyamuk demam berdarah seperti 3M plus dan termasuk dengan GRID juga. Dari Provinsi Jawa Barat dan dari Kabupaten juga kita dari awal tahun sudah mengeluarkan surat edaran untuk kewaspadaan dini adanya kejadian demam berdarah ini, peningkatan demam berdarah ini. Ya tadi dengan GRID, PSN dan 3M plus. Musnahan sarang nyamuk gitu ya, PSN ya. Ya, PSN itu pemberantasan sarang nyamuk. Oke, jadi tinggal Ya, bagaimana dengan kita masyarakatnya begitu ya, bisa mengikuti program-program yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Iya, kami juga tetap mengoptimalkan dan berusaha menambah jumlah-jumlah kader jumantik ini. Hmm. Ya, harapan kami satu rumah satu kader jumantik agar begitu ditemukan jentik langsung dimusnahkan. Jadi tidak ada penyebaran. Oke, baik. Dokter Lukman, terima kasih waktunya bersama RRI. Tapi sedikit ada yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon terkait TBD ini, silahkan. Ya, kami menghimbau agar melakukan PSN 3M plus, kemudian juga tetap menjaga kesehatan di saat musim hujan dan tetap menjaga prokes. Baik, terima kasih Dokter Lukman waktunya bersama RRI. Sehat-sehat terima terus kasih, Mas. dok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bersama Dr. Lukman Denianto, Kasih P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dan pendengar, kami harapkan, tentu harapan kita semua bahwa penurunan angka demam berdarah ini juga terus turun begitu ya. Dan tidak lagi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cirebon juga masuk di paling terbanyak gitu, jangan sampai seperti itu. Untuk itu harapan untuk kita semua masyarakat di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya juga bisa mengikuti program-program yang digalakan atau dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat ya, atau Dinas Kesehatan masing-masing. Salah satunya adalah program gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, di mana ketika ada mungkin kader begitu yang datang ke rumah kita, mohon untuk diterima dengan baik, karena itu adalah niat yang baik untuk menyelamatkan kita semua dari serangan demam berdarah dengue ya. Dan harapannya adalah kepedulian dari setiap keluarga terhadap gerakan Satu Rumah Satu Jumantik ini juga responnya harapannya agar lebih baik lagi. Jadi dalam satu rumah misalnya ada 4 orang, tapi 1 orang yang betul-betul menjadi jumantik begitu ya, juru pemantau jentik. Jadi harus betul-betul paham apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengecek bagaimana bak penampungan air dan lain sebagainya, dan mencari jentik-jentik nyamuk. Ketika jentik nyamuk itu ditemukan, lekas untuk cepat-cepat dibersihkan. Dan tentu juga harapannya komunikasi terus dilakukan dengan supervisor di desanya masing-masing untuk jumantik ini. Pro 1 masih terus bersama Anda dan kami akhiri pendengar dialog pagi ini. Sampai jumpa.